Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 533 Masalah serius. Ketika Morgan selesai berbicara dengan Jansen di telepon, lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Mungkin karena baru saja selesai mandi, gadis itu terlihat sangat cantik saat ini, dengan rambut hitam legam yang menutupi bahunya, kulitnya yang lembab dengan rona kemerahan, seperti bunga teratai di atas air. Karena hanya ada satu baju yang biasa dipakai Laura di rumah, yang dia letakkan di kamar mandi, maka mau tidak mau dia harus memakai baju tidur tersebut saat keluar dari kamar mandi. Bagaimanapun Laura tidak bisa keluar dengan pakaian basah, kan? Baju tidur yang dia kenakan memang sangat terbuka, memperlihatkan kulit mulus dari kaki jenjangnya yang ramping mempesona. Morgan langsung tercengang dan membeku ketika melihat Laura. Diam-diam dia menghela napas. Saat melihat pemandangan seperti itu, Morgan pikir Laura memang gadis yang bisa membuat pria ingin langsung membawanya ke ranjang hanya saja dalam sekali lihat. Hanya saja Morgan tidak punya pikiran lain selain saat ini, selain kejadian yang baru saja menimpa mereka berdua. Pikiran Morgan hanya tertuju pada satu hal, yaitu siapa yang sebenarnya ingin membunuhnya. Morgan, siapa yang baru saja kamu telepon? Tanya Laura dengan lembut sambil menyeka rambutnya. Temanku, jawab Morgan santai, lalu berdiri dan berkata, kamu sudah selesai mandi, kan? Aku akan mandi sekarang. Ya, cepatlah, jangan sampai kamu masuk angin, sahut Laura dengan lembut. Morgan langsung menuju kamar mandi. Akan tetapi setelah 2 langkah, Morgan tiba-tiba berhenti, dan kemudian dengan lembut bertanya pada Laura, ngomong-ngomong, apa kamu punya pakaian yang bisa aku gunakan? Pakaian basah semua dan aku tidak mungkin mengenakannya lagi. Iya ya. Sayangnya di sini hanya ada pakaianku, dan tentu saja tidak ada pakaian pria. Baiklah, kamu mandi saja dulu. Nanti setelah rambutku kering, aku akan keluar dan membeli pakaian untukmu. Semoga masih ada mall yang masih buka, jawab Laura, lalu kembali mengeringkan rambutnya. Baiklah, maaf merepotkan kamu, tukas Morgan dengan suara rendah. Meskipun dengan sedikit malu, tetapi bagaimanapun dia juga tidak bisa memakai pakaian Laura. Merepotkan apa, Morgan? Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali ini. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati. Aku yang harus mengucapkan terima kasih padamu, ucap Laura sambil tersenyum pada Morgan. Morgan memandang Laura dengan senyum tipis, lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Setelah melihat Morgan masuk ke kamar mandi, Laura mengambil pengering rambut agar rambutnya bisa kering lebih cepat. Setelah itu dia segera berganti pakaian, dan bersiap pergi untuk membeli pakaian Morgan. Sekitar 10 menit kemudian, Morgan sudah selesai mandi, dan berjalan keluar dari kamar mandi dengan tubuh berbalut handuk. Morgan duduk di sofa dan mengambil ponselnya yang basah. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia kemudian mengambil pengering rambut milik Laura, dan mengeringkan ponselnya selama beberapa menit. Melihat semua noda air di ponselnya sudah mulai mengering, Morgan selanjutnya langsung menekan tombol power on. Beruntung kualitas ponsel Morgan terbilang cukup bagus, sehingga setelah dikeringkan dengan pengering rambut, benda pipih tersebut masih bisa dihidupkan. Setelah ponselnya aktif kembali, Morgan langsung mencari nomor kontak Jansen dan meneleponnya. Bagaimana hasil penyelidikannya? Tanya Morgan setelah mendengar suara Jansen di ujung telepon saat menerima panggilan teleponnya. Tuan Muda Morgan, barusan saya meminta seseorang untuk menyelidiki 2 orang yang Anda sebutkan tadi. Kedua orang ini adalah pembunuh yang sangat profesional. Yang satu biasa dipanggil dengan sebutan elang botak, dan yang satu biasa dipanggil macan. Mereka memang sering melakukan kejahatan di kota Surabaya. Saat ini kami belum bisa menemukan lokasi kedua orang ini. Akan tetapi seluruh area kota Surabaya sudah saya blokir, jadi tidak lama lagi kita pasti bisa menemukan kedua orang ini, papar Jansen. Baiklah, aku mengerti. Morgan mengangguk pelan. Dia percaya pada kekuatan dan kinerja anak buah Jansen. Selama dia bisa mengidentifikasi 2 orang ini, seharusnya tidak sulit untuk menemukan mereka.
Tuan Muda Morgan, apa Anda memiliki masalah dengan seseorang akhir-akhir ini? Jansen bertanya dengan lembut. Memiliki masalah dengan orang seperti siapa maksudmu? Morgan langsung tercengang ketika mendengar kata-kata Jansen. Saya baru saja menghubungi Delisa, dan Delisa mengatakan bahwa Malvin sudah lama berada di luar negeri. Jadi seharusnya Malvin tidak punya waktu untuk mencari pembunuh bayaran seperti elang botak dan macan, dan membunuh Anda. Jadi saya pikir orang-orang keluarga Wiwangsa tidak perlu dicurigai. Adapun orang-orang di sisi Bank Merchant, saya juga tidak berpikir mereka akan secepat ini menyerang Anda. Lagi pula, Anda belum sepenuhnya mengambil alih bisnis perusahaan, dan Anda sama sekali tidak mengancam posisi Bank Merchant di dunia bisnis. Saya curiga ada orang lain yang melakukan hal ini kepada Anda, tutur Jansen mencoba perlahan menganalisis. Morgan menyipitkan mata dan bertanya dengan ragu, apa kata-kata Delisa bisa dipercaya? Tuan Muda Morgan, jangan khawatir tentang masalah ini, Delisa pasti tidak akan berani membohongi saya, lagi pula sekarang saya sudah menanganinya, jawab Jansen cepat. Morgan duduk di sofa, dan ragu-ragu selama beberapa saat, lalu bertanya, kamu kenal Kenzo? Ya, benar, saya pernah mendengar dia adalah anak Mirza, jawab Jansen pelan. Ya, benar. Aku memiliki konflik dengan dia hari ini, dan dia ingin membunuh temanku. Akan tetapi aku tidak yakin apakah orang ini yang melakukannya, tukas Morgan pelan. Tuan Muda Morgan, Mirza juga bekerja di perusahaan kita, jadi saya tidak berpikir Mirza punya nyali untuk melakukan apapun pada Anda. Meskipun Mirza tidak punya nyali, bukan berarti Kenzo tidak punya. Segera hubungi Mirza, dan aku akan bicara dengannya. Perintah Morgan dengan lembut. Baik, Tuan. Saya akan menghubungi Mirza sekarang juga, ucap Jansen langsung setuju. Oke, yang terpenting sekarang menemukan kedua pembunuh itu, kamu mengerti, kata Morgan ringan. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Morgan tahu bahwa Laura pasti sudah kembali, jadi dia berkata dengan lembut, baiklah aku rasa kali ini sudah cukup, kamu bisa meneleponku kapan saja jika ada perkembangan. Baik, Tuan Muda Morgan. Jansen menjawab dengan cepat, lalu langsung menutup telepon. Setelah panggilan terputus, Morgan langsung meletakkan ponselnya. Dia tidak ingin Laura tahu terlalu banyak tentang identitasnya sekarang, karena hal itu juga tidak akan baik untuk Laura. Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke arah pintu dan membukanya. Mall di luar sudah tutup. Untungnya aku mengenal seorang teman yang menjual pakaian, jadi aku secara khusus memintanya untuk membantuku mendapatkan satu set pakaian yang bisa kamu pakai, ujar Laura sambil tersenyum setelah melihat Moran membukakan pintu untuknya. Terima kasih, ucap Morgan sambil tersenyum ke arah Laura. Terima kasih untuk apa? Kenapa kamu begitu sopan padaku? Balas Laura sambil mengerutkan bibirnya, lalu menyerahkan tas di tangannya kepada Morgan, dan berkata dengan lembut, cepat, lihat apa pakaian itu cocok denganmu. Oke. Morgan mengangguk, mengulurkan tangannya untuk mengambil tas itu, lalu berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Laura ternyata sangat perhatian. Dia membeli atasan, celana serta sepatu baru untuk Morgan, dan semua pakaian tersebut adalah merek terkenal. Mungkin harganya mencapai jutaan rupiah. Akan tetapi hal itu bukanlah masalah besar bagi Laura. Lagi pula, Laura sekarang adalah seorang gadis yang kaya raya, jadi dia juga tidak terlalu peduli tentang uang sama sekali. Sesaat kemudian Morgan baru menyadari bahwa ada masalah Aru yang sangat serius. Laura lupa membeli pakaian dalam untuk Morgan.